warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel si Abah. Kali ini kita akan berdiskusi dengan tema perlukah pemerintah memberi sanksi bagi pihak-pihak yang menentang nilai-nilai Pancasila. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Sheila Fairunisa dan ini teman gue Rindy Aurelia. dan ini Ahmad Zaki Fikri. Nah, di pembahasan kali ini itu tuh sangat penting karena saat ini kita berada di era digital yang dimana penyebaran isu hoax itu muncul bersamaan. Nah, isu ini tuh sangat penting buat kita karena mengingat kita itu berada di era digital yang dimana informasi itu sangat cepat masuknya. Bersama dengan itu muncul juga nih informasi berbagai tindakan yang merusak nilai-nilai Pancasila seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi. Banyak nih yang menilai pemerintah itu masih kurang tegas, sementara masyarakat diharuskan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sehari-hari. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mencakup 3 aspek. Yang pertama, mengapa sanksi tegas dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan melindungi ideologi negara. Yang kedua, apa potensi bahaya atau kontra jika sanksi diterapkan terlalu keras. Dan yang terakhir, itu bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai Pancasila secara berimbang. Nah, di sini kita akan mendengar dari 2 sisi nih. Kita akan mendengar dulu nih dari pihak Rindy, gimana Kak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila. Sebagai moderator, saya akan berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada pihak yang secara sistematis menentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dari ideologi pemersatu bangsa. Jika ada pihak yang secara terbuka menyebarkan ideologi yang bertentangan seperti intoleransi, radikalisme atau upaya memecah belah bangsa negara, maka negara wajib hadir untuk melindungi masyarakat. Nah, kita udah dengar tuh dari pihak Rindy. Nah, sekarang kita bakal dengerin kalau dari pihak Zaki, gimana Kak? Waduh, dari pemberian sanksi tegas ya. Sanksi tegas itu kan bersifat luas. Bahwa kita misalnya berpendapat tegas, kita itu bisa berdampak negatif. Nah, dari kata-kata menentang Pancasila, bahwa kita bukan hanya menentang Pancasila, hanya berbeda pendapat, tetapi tidak untuk memecah belah pihak, karena kita adalah orang yang berbeda-beda dan bersuku-suku, maka kita punya pendapat atau opini tentang diri kita pribadi, tentang sebuah pandangan yang kita lihat. Walaupun berbeda-beda, tetapi di sini juga ada sanksi tegas, efek jerak. Tanpa sanksi yang jelas, tindakan penolakan terhadap Pancasila bisa dianggap hal biasa, bahkan dianggap benar oleh sebagian masyarakat, terutama generasi muda yang terpapar media sosial. Untuk efek jerak, tapi boleh minum dulu? Iya, boleh silakan. Berarti kalau untuk efek jerak, Pancasila itu sebagai alat hukum, bukannya sebagai nilai hidup. Kan kita maunya Pancasila itu bisa dari pendidikan, bisa dari berdiskusi, dan bukannya sebagai pandangan perspektif. Nah, sanksi keras punya tujuan positif dari masyarakat, ya. Itu pencegahan pelanggaran, bikin orang itu mikir ulang dalam tidak nekat lagi langgar aturan, dan penegakan aturan. Pastinya hukum atau norma ditegakkan, jadi lingkungan lebih stabil dan tertib. Keadilan dan tanggung jawab, jadi korban ini merasa adil dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ubah perilaku, sanksi ketat bisa bikin pelaku refleksi dan jadi lebih baik. Intinya, sanksi ini gak cuma hukum, tapi alat buat bikin hidup lebih adil dan tertib. Sanksi keras itu kan orang-orang jadi bisa takut, terus melawan balik. Nah, kita kan cuma pengen bermusyawarah, ngedengerin pendapat satu ke pendapat yang lain. Oh, oke, wise. Nah, kalau dengerin dari 2 pendapat tadi, kita bisa menemukan 2 titik penting ya. Yang pertama, dari satu sisi si Rindy ini, sanksi tegas ini dianggap perlu untuk menjaga stabilitas
mencegah penyebaran ideologi radikal, dan menekan hoaks serta ujaran kebencian. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi Zaki, ya kita bisa tahu kalau ada kekhawatiran nih bahwa sanksi yang berlebihan itu dapat mengekang kebebasan berpendapat, apalagi kalau pemerintah sendiri masih dinilai kurang tegas atau kurang memberikan teladan moral. Demikian sobat-sobat Siabah, podcast kita hari ini semoga memberikan manfaat dan wawasan bagi kalian semua. Ditunggu ya di podcast selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ditunggu ya komen-komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang benar. Udah. Di tema kali ini itu sangat penting untuk kita semua Saya akan menjawab pertanyaan dari saya. ngomong iya benar, berbeda-beda ya gitu. Satu.